Sekarang malam nisfu saban ya teman-teman. Barang siapa yang menulis di kertas dari Al-Quran, lalu menyimpan kertas tersebut pada dompet atau tempat menyimpan uang, maka insya Allah rezeki akan melimpah, mengalir deras sepanjang tahun. Jika dompet biasanya ditaruh di belakang, maka sebaiknya tulisan tersebut dipindah ke tempat lain agar tidak berada di belakang, misalkan seperti tas untuk menyimpan uang dan lain-lain. Nah, sekarang kan malam nisfu saban ya teman-teman, malam penuh keberkahan. Dan tulisan ini tiap tahun pasti diganti. Intinya kita masukkan ke dompet. Contohnya seperti ini teman-teman. Mungkin dompet kita selalu taruh di belakang. Kalau bisa tulisan ini jangan taruh di dompet. Kalau dompet kita berada di belakang kan kurang sopan. Jadi bisa taruh di tas atau di tempat lain yang sekiranya ada uang kita. Insya Allah rezeki tetap mengalir. Yang penting kita tetap berusaha. Ya kita tirakat apa saja boleh. Kita tetap imbangi dengan usahanya. Nah, jadi amalan tersebut bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita itu bisa membaca zikir subhanallah ketika selepas sholat fardu sebanyak 33 kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, zikir alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan yang ketiga, zikir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan inilah momen yang penting yang dimana kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Nah, kemudian baca ayat tersebut ya teman-teman sebanyak 33 kali selepas sholat, dan berdoalah insya Allah dikurniakan rezeki yang tidak pernah habis. Nah, jadi gini teman-teman, poin penting di video ini, ketika mungkin kita sedang ngebit atau sedang berdagang atau sedang usaha, tolonglah imbangi dengan doa sesuai kepercayaan kita, sesuai keyakinan kita. Intinya kita saling mendoakan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Nih teman-teman, sebenarnya ini bukan hanya untuk mendoakan diri kita sendiri, tapi bisa juga untuk keluarga kita, anak istri, orang tua, dan lain-lain. Apalagi kalau kita melakukannya itu bebarengan. Ibaratnya kita saling mendoakan, semuanya akan lebih aman. Dan alhamdulillah teman-teman, selama ngojek, saya masih diberi kesempatan untuk mencukupi kebutuhan. Tiap bulan kontrakan ya alhamdulillah terbayar, servis motor dan lain-lain ya masih bisa. Walaupun mungkin belum kaya, seenggaknya rezeki tetap selalu ada. Makanya saya kalau delay atau enggak itu memang wajar, pasti ada gantinya di kemudian hari. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin ngedon, mungkin megang satu akun, bisa diterapkan di situ. Berarti kita harus benar-benar bersabar. Kalau kita main 2 akun, bahkan lebih 3 atau 4, silakan. Kebutuhan orang kan berbeda-beda. Yang penting kita tidak menghakimi orang tersebut. Kita jangan mengejek. Karena apa? Kebutuhan orang itu berbeda-beda. Saya nggak memaksakan buat teman-teman semua itu hanya fokus di Gojek. Sebenarnya salah. Saya pun kalau hanya mengandalkan di Gojek sebenarnya juga salah besar. Karena apa? Ketika kita menunggu order lama, dapat argo pendek, itu sangat membuang waktu ya teman-teman. Dan kenapa saya bertahan? Karena masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau yang pantas. Tapi dengan saya ngebit atau narik, alhamdulillah kebutuhan juga masih tercukupi. Pahit nggak pahit ya saya jalani. Kalau memang hari ini belum dapat maksimal, insya Allah di hari besok atau minggu depan ada gantinya untuk hari ini. Percayalah teman-teman, karena nggak selamanya kita merasakan pahit terus. Mungkin kita selama sakit minum obat pahit ya teman-teman, tapi apa dampaknya ketika kita sudah terapi atau aktif minum obat, kesembuhanlah itu hasilnya. Seperti kita dalam bekerja,
selamanya mungkin kita ngebit nggak pernah gacor, mungkin belum saatnya untuk gacor, karena dari sistem juga menguji kita, dari server juga menguji kita. Makanya nih buat teman-teman semua, jangan hanya melihat sebelah mata. Karena apa yang teman-teman lihat belum tentu benar, dan mungkin teman-teman menilai akun saya itu gacor, stabil, pendapatan nggak turun drastis. Karena di awal-awal itu baiknya luar biasa. Bukan berarti saya mau curhat atau apa ya teman-teman, tapi kenyataannya seperti itu. Pas lagi terapi baiknya bukan main. Apakah saya selalu mengeluh? Enggak. Karena ketika kita mengeluh, yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa? Kita nggak ada niat kebangkitan, atau kita nggak ada niat buat bangkit. Makanya nih, saya sarankan kurangi rasa mengeluh. Jujur, dibilang capek, dibilang waktunya terbuang banyak, pasti. Apalagi kalau kita pemain koret, pasti sering juga yang dapat big size atau ukuran besar. Resiko di shockbreaker itu kalau main di koret. Kalau resiko main di GoFood, kita ngantrinya lama, apalagi dapat resto yang ternama, bukan terlama. Kalau resto ternama pasti otomatis lama, prosesnya panjang, ngantri, walaupun antrian online itu dibedakan, seenggaknya tetap memakan waktu. Kalau main di Gosen, nah ini yang kurang suka dari saya ini. Karena ketika mungkin kita mendapatkan paket, ya kan, setelah itu kita mungkin dari titik awal kelihatannya pas untuk lokasi tujuan, pas di chat jawabannya iya, ternyata pas nyampe tujuan beda, hanya nama perumahannya saja yang sama, tapi ternyata kadang beda jauh, entah itu dari bloknya atau dari perumahan A sama B hampir sama gitu kan. Nah ini buat teman-teman semua, tolonglah jadikan pelajaran untuk hidup ini. Karena kita yang namanya bekerja itu jangan hanya bekerja saja, tapi imbangi dengan doa, imbangi dengan tingkah kita sendiri. Kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah ya teman-teman, yang saya jalani ini, saya nggak iri dengan keberhasilan orang lain, justru saya kagum. Yang lain bisa sukses, kenapa saya belum gitu? Yang lain bisa maju, kenapa saya masih bertahan? Intinya kita harus mencontohkan orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang benar-benar bisa menjaga hak dia. Nah, mungkin tidak lama-lama dalam video ini, dan buat teman-teman semua yang mungkin belum berdoa, ya kita doa bareng-bareng ya teman-teman. Di video awal tadi sudah saya doakan dan sudah saya jamakan di awal. Nah, mudah-mudahan yang menonton video ini ya teman-teman selalu diberi kemudahan dalam melakukan aktivitas. Yang akunya sedang gagu-gagunya, mudah-mudahan juga diberi kelancaran untuk hari esok. Dan yang hari ini itu nggak nutup sama sekali, mudah-mudahan juga minggu depan ada gantinya. Intinya kita tetap semangat, apapun yang kita jalani, terima dengan lapang dada. Tapi kita harus berpikir dengan positif. Oke teman-teman, terima kasih. Salam satu aspal dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.